Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melaksanakan presentasi proposal proyek perangkat lunak dengan tema Sistem Informasi Manajemen Klinik, dan judul atau nama dari aplikasinya adalah Klinik. Kelompok 2 terdiri dari beberapa orang. Yang pertama itu adalah Bagas Bani Arya Satya dengan NIM 2410 501055. Yang kedua itu adalah Glenn Ronaldo Tambunan dengan NIM 2410 501044. Yang ketiga itu adalah Hakim Syawatul Fitrah dengan NIM 2410 501049. Yang keempat itu adalah Rafli Enggartiarso dengan NIM 2410 501067. Dan yang terakhir itu adalah Rafiq Nurrahman dengan NIM 2410 501039. Baik, tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk ke dalam presentasinya. Baik, pada awal presentasi kali ini kita akan masuk ke bab pendahuluan, yang dimana kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam subbab latar belakang. Baik, dalam latar belakang pengembangan aplikasi ini, yaitu adalah perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar pada layanan kesehatan. Klinik membutuhkan sistem yang membantu proses operasional agar lebih efektif, cepat, dan terintegrasi. Proses yang manual atau tidak terintegrasi menimbulkan kendala, yang dimana kendala tersebut dapat berupa data yang sulit dicari, resiko kehilangan data, kesalahan pencatatan, keterlambatan pelayanan, dan sulit dalam membuat laporan. Solusi yang kami tawarkan untuk permasalahan ini yaitu adalah aplikasi klinik, yang dimana aplikasi klinik ini adalah aplikasi web full stack untuk mengelola operasional klinik secara digital, yang login berbasis role, dashboard, dan janji temu, rekam medis, serta resep, obat, pembayaran, dan laporan. Untuk alur operasional klinik ini sendiri, terdapat beberapa alur. Yang pertama itu adalah pendaftaran pasien. Yang kedua itu adalah janji temu. Yang ketiga adalah pemeriksaan dokter. Yang keempat adalah rekam medis dan resep. Yang kelima itu adalah stok obat. Dan yang terakhir adalah pembayaran. Baik, untuk subbab selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Dalam pengembangan aplikasi tentu ada rumusan masalah yang dihadapi, dan dalam pengembangan aplikasi ini ada 5 rumusan masalah yang kami hadapi. Yang pertama adalah bagaimana merancang sistem informasi manajemen klinik yang membantu pengelolaan data pasien, dokter, janji temu, rekam medis, resep, obat, dan pembayaran. Yang kedua itu adalah bagaimana membangun sistem login yang membedakan hak akses antara admin, dokter, dan pasien. Yang ketiga itu adalah bagaimana menyediakan dashboard yang menampilkan informasi penting bagi admin klinik. Dan yang keempat itu bagaimana mengintegrasikan proses rekam medis, resep, stok obat, dan pembayaran dalam satu sistem. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana menerapkan metodologi manajemen proyek yang sesuai dalam pengembangan sistem. Baik, untuk subbab selanjutnya itu adalah tujuan proyek, yang dimana untuk tujuan proyek di sini ada 6 poin. Yang pertama itu adalah membangun aplikasi web sistem informasi manajemen klinik. Yang kedua itu adalah membantu admin mengelola data pasien, dokter, obat, pembayaran, dan laporan. Dan yang ketiga itu adalah membantu dokter mengelola jadwal, rekam medis, dan resep pasien. Yang keempat adalah membantu pasien membuat dan melihat janji temu. Yang kelima adalah menerapkan role based akses sesuai peran pengguna. Dan yang keenam itu adalah mengintegrasikan antara janji temu, rekam medis, resep, obat, dan pembayaran. Dan yang terakhir itu adalah menghasilkan prototipe atau aplikasi sederhana sebagai implementasi PPL. Baik, kita akan masuk ke dalam subbab manfaat. Jadi dalam proyek kali ini ada beberapa manfaat yang kami kumpulkan, yaitu yang pertama adalah mempermudah proses admin klinik. Yang kedua itu adalah mengurangi resiko kesalahan pencatatan data. Yang ketiga adalah mempercepat pencarian data pasien, dokter, janji temu, dan rekam medis. Yang keempat itu adalah membantu pengelolaan stok,
obat secara lebih akurat. Yang kelima itu adalah membantu admin memantau transaksi dan pembayaran. Yang keenam itu adalah meningkatkan efisiensi pelayanan klinik. Dan yang terakhir adalah memberi pengalaman praktis mahasiswa dalam pengembangan sistem informasi berbasis web. Baik, untuk penjelasan bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Hakim. Sekarang saya akan menjelaskan bagian analisis organisasi. Nah, yang pertama itu profil organisasi. Jadi pada bagian ini kami menjelaskan gambaran organisasi dari sistem yang kami rancang yaitu klinik. Nah, klinik ini merupakan klinik yang berfokus pada pelayanan kesehatan khususnya layanan rawat jalan. Nah, dalam operasionalnya, jadi terdapat ada beberapa kegiatan pasien utama seperti pendaftaran pasien, pemeriksaan oleh dokter, melakukan pencatatan rekam medis, pemberian resep obat, pengelolaan obat, serta pembayaran layanan klinik. Nah, sebelum adanya sistem, proses-proses tersebut berpotensi dilakukan secara terpisah ataupun manual, sehingga data dapat sulit dicari. Stok obat biasanya itu kurang terkontrol dan laporan pasti membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dibuat. Nah, maka dari itu, klinik dirancang sebagai aplikasi web full stack yang menjadi pusat pengelolaan aktivitas klinik. Nah, fokus utama sistem ini adalah meningkatkan efisiensi administrasi serta menghubungkan seluruh proses pelayanan klinik dalam satu sistem yang terintegrasi. Nah, selanjutnya yaitu struktur sederhana organisasi. Struktur organisasi klinik dibuat sederhana karena disesuaikan dengan kebutuhan operasional klinik rawat jalan. Pada tingkat atas terdapat kepala klinik atau pemilik klinik. Nah, perannya itu adalah mengawasi jalannya operasional klinik dan mengambil keputusan strategis. Selanjutnya ada admin klinik. Nah, admin klinik memiliki peran penting dalam pengelolaan data operasional seperti data pasien, dokter, janji temu, obat, pelayanan, dan laporan. Jadi admin berfungsi sebagai pengelola utama dari sisi administrasi sistem. Nah, kemudian terdapat dokter. Dokter bertugas melakukan pemeriksaan pasien, mengisi rekam medis, serta membuat resep obat berdasarkan hasil pemeriksaan. Data yang dibuat oleh dokter nantinya akan terhubung dengan data janji temu, stok obat, dan pembayaran. Nah, yang terakhir adalah pasien sebagai pengguna layanan. Pasien dapat membuat janji temu, melihat informasi janji temu, dan mengelola profil akunnya sendiri. Jadi struktur ini juga menjadi dasar penerapan role-based access pada sistem. Jadi setiap pengguna hanya bisa mengakses fitur yang sesuai dengan tugas kebutuhannya. Admin memiliki akses administratif yang lebih luas. Dokter juga berfokus pada pelayanan medis, sedangkan pasien hanya dapat mengakses fitur terkait layanan pribadinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bagas. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bagas Baniara Satya di sini dengan Indum 4050 Di sini saya akan menjelaskan untuk lanjutan dari analisis yaitu identifikasi masalah. Di sini yang pertama ada pencatatan janji temu berisiko tidak teratur jika dilakukan secara manual. Kedua, data pasien dan dokter sulit dikelola tanpa sistem terpusat. Ketiga, rekam medis pasien sulit dicari jika masih berbentuk dokumen manual. Keempat, stok obat dapat tidak akurat apabila tidak terhubung dengan data resep. Kelima, pembayaran sulit dipantau apabila tidak tercatat dalam sistem. Keenam, laporan klinik sulit dibuat secara tepat. Dan ketujuh, hak akses pengguna perlu dibatasi agar data sensitif terlindungi. Selanjutnya ada solusi yang diterapkan dari kami. Di sini ada deskripsi sedikit yaitu aplikasi web klinik, sistem informasi manajemen klinik yang dikembangkan untuk membantu pengelolaan operasional klinik secara terintegrasi melalui adanya fitur login, adanya dashboard, janji temu, data pasien, data dokter, rekam medis, resep, obat, hingga pembayaran. Dan juga kami ada pembagian hak akses berdasarkan role, yaitu ada 3. Ada admin yang memiliki akses untuk mengelola data pasien, dokter, obat, pembayaran, dan laporan. Ada dokter yang memiliki hak akses untuk kelola jadwal rekam medis, data resep pasien, dan ada pasien yang hanya bisa membuat dan melihat janji temu dan mengakses profil. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya metodologi penelitian yang dipakai, yaitu metodologi Agile Scrum. Metodologi manajemen proyek yang digunakan dalam pengembangan sistem klinik ini adalah Agile Scrum. Mengapa menggunakan Agile Scrum? Karena sistem klinik memiliki beberapa fitur yang dapat dikembangkan secara bertahap. Setiap fitur dikerjakan dalam sprint tertentu
diuji lalu diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi. Fleksibilitas kebutuhan. Kebutuhan sistem dapat berubah-ubah selama pengembangan. Misalnya, fitur pembayaran, laporan, atau pengelolaan stok obat dapat diperbaiki sesuai kebutuhan pengguna. Dengan Agile Scrum tadi, perubahan tersebut dapat dikelola dengan lebih fleksibel. Lalu ada kelebihan dan kekurangan Agile Scrum. Untuk kelebihannya, yang pertama, fleksibel terhadap segala perubahan kebutuhan. Yang kedua, pengembangan dilakukan secara bertahap. Yang ketiga, memudahkan pembagian tugas dalam kelompok. Yang keempat, hasil prototipe dapat dilihat lebih cepat. Dan yang terakhir, bug atau kesalahan dapat ditemukan lebih awal. Selanjutnya kekurangannya, yang pertama, membutuhkan komunikasi tim yang aktif. Yang kedua, membutuhkan kedisiplinan dalam menyelesaikan sprint. Yang ketiga, perubahan kebutuhan yang terlalu banyak dapat mengganggu jadwal. Dan yang terakhir, dokumentasi dapat terabaikan jika tidak direncanakan dengan baik. Penerapan Agile Scrum dalam proyek ini. Yang pertama, ada sprint pertama, yaitu analisis kebutuhan, identifikasi masalah, dan perancangan database. Sprint kedua, pembuatan login, register, autentikasi JWT, dan role-based access. Yang ketiga, pembuatan fitur janji temu, data pasien, dan data router. Yang keempat, sprint 4, yaitu pembuatan fitur rekam medis, resep, dan obat. Dan yang kelima atau terakhir yaitu sprint 5, pembuatan fitur pembayaran, dashboard, ekspor laporan, testing, dan dokumentasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya, perkenalkan, nama saya Rafli Inggarjarso, mahasiswa dengan NIM 2410501067, dan di sini saya akan menjelaskan Project Charter Overview atau kesimpulan dari project klinik ini secara keseluruhan. Jadi, proyek klinik yaitu sistem informasi manajemen klinik memiliki tujuan proyek membangun sistem informasi manajemen klinik berbasis web yang membantu pengelolaan operasional klinik, khususnya dalam proses janji temu, rekam medis, resep, obat, pembayaran, dan manajemen pengguna berdasarkan role, di mana stakeholder yang terlibat di sini adalah kepala klinik atau pemilik klinik, admin klinik, dokter, pasien, tim pengembang, dan dosen maupun mata kuliah sebagai pembimbing. Jadi tujuan utama dari proyek klinik sistem informasi manajemen klinik ini adalah memberikan sebuah program atau alat bagi klinik-klinik yang berada di tengah-tengah ukuran. Jadi jika sebuah klinik merasa mereka agak kesulitan untuk mendata pasien, dokter, dan obat secara manual menggunakan buku dan data fisik karena ukuran klinik yang mulai berkembang, namun merasa keberatan jika harus membeli jasa program yang sudah ada di internet untuk sistem manajemen klinik umumnya, mereka bisa menggunakan sistem klinik ini sebagai solusi, di mana sistem klinik ini bisa dibilang gratis dan cukup memadai untuk melakukan manajemen sebuah sistem klinik dengan size menengah. Kemudian dari ruang lingkup project ini, yaitu yang termasuk ruang lingkup adalah pembuatan aplikasi web dan halaman login register, penerapan role admin, dokter, dan pasien untuk akun yang mendaftar, pembuatan dashboard, pengelolaan janji temu pasien dan dokter, pengelolaan rekam medis, resep, dan obat, pengelolaan pembayaran, ekspor laporan dalam bentuk PDF dan Excel, testing sistem dan dokumentasi proyek. Yang tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek ini yaitu integrasi dengan BPJS, integrasi dengan payment gateway, aplikasi mobile natif, telemedicine, konsultasi video, deployment ke server production. Jadi memang proyek yang kita buat ini masih dalam bentuk development atau bentuk bisa dibilang mentah ya. Belum kita masukkan dalam bentuk deploy yang dimana mereka langsung membuat akun dan bisa langsung digunakan, dan juga belum ada integrasi dari asuransi ataupun payments itu sendiri. Jadi seorang admin harus mengkonfirmasi secara langsung jika pasien telah melakukan pembayaran, baik itu secara digital atau langsung melalui dashboard admin yang ada. Kemudian belum ada sistem telemedicine atau konsultasi video, di mana mungkin seperti aplikasi Halodoc bisa menggunakan video call untuk melakukan janji temu secara daring. Itu belum termasuk dalam proyek ini. Kemudian risiko proyek selama pekerjaan yaitu
anggota tim tidak aktif, bug pada fitur utama, kendala integrasi front end dan back end, dokumentasi tidak sesuai tepat waktu pengerjaan terbatas, perubahan kebutuhan sistem, kesalahan desain database. Jadi ada beberapa kendala yang saat pengembangan proyek sempat muncul. Memang belum ada resiko proyek yang terlalu fatal karena kita belum ada integrasi pembayaran secara langsung ataupun privasi data yang besar karena sistem klinik masih dibilang lumayan kecil. Manajemen privasi itu masih aman karena sistem dijalankan dalam sistem lokal atau komputer klinik dan tidak terkoneksi ke internet atau database cloud. Jadi dalam bagian itu resiko tidak terlalu besar. Sekian presentasi yang dapat dilakukan oleh kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.